Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 122424055. Di sini saya akan menjelaskan tugas T01 data types yang telah dikerjakan pada praktikum pertama. Dimana soalnya yang pertama integer overflow detection. Dengan deskripsi, baca dua bilangan bulat bertipe integer. Program harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Namun jika tidak terjadi overflow, maka cetak hasil penjumlahan. Dilarang menggunakan long, big integer, atau try catch untuk mendeteksi overflow. Input soal pertama itu A dan B, outputnya hasil penjumlahan. Nah, ini tuh ada contoh inputnya. Yang pertama, soal pertama 21474836471, contoh outputnya overflow. Contoh input 2 juga sudah diberikan, lalu ada contoh outputnya. Lalu soal kedua, float fast double precision trap deskripsi. Di sini kita disuruh untuk membaca dua bilangan desimal, di mana kita disuruh untuk menjumlahkan keduanya menggunakan float, lalu menjumlahkan keduanya menggunakan double, hitung selisih absolut dari kedua hasil tersebut. Output harus ditampilkan dengan 6 digit belakang koma. Inputnya X dan Y. Berikut sudah diberikan contoh input dan juga outputnya. Lalu yang ketiga adalah primitive fast wrapper comparison. Dengan deskripsi, baca satu bilangan bulat n, lakukan langkah berikut. Nah, di mana nanti kita akan membuat program simpan n ke dalam objek integer A, salin nilai A ke integer B, tambahkan 1 ke A, bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan dengan menambahkan metode equals. Lalu inputnya juga sudah diberikan, juga outputnya. Lalu masuk ke soal keempat, yaitu string immutability and reference. Dengan deskripsi di mana kita membuat baca satu string S, lakukan langkah berikut. Yang pertama, membuat string A sama dengan S, lalu membuat string B sama dengan new string dalam kurung S. Gabungkan string X ke A, bandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan metode, dan juga menambahkan metode equals. Lalu yang terakhir, soal kelima, parsing and type safety, di mana deskripsinya yang pertama kita membaca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Lalu kita disuruh untuk melakukan langkah berikut, yaitu parse seluruh input ke tipe data yang sesuai, lalu menghitung integer dikali double. Nah, jika nilai boolean adalah false, maka hasilnya dikali minus 1. Nah, lalu dicetak hasil dengan 2 digit di belakang koma. Lalu sudah diberikan inputan dan juga contoh outputnya. Sekarang saya masuk ke dalam penjelasan kodenya. Nah, yang pertama, ini ada kode yang sudah disediakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Nah, di mana ada import java.util, itu digunakan untuk mengimpor library Java khususnya untuk scanner, karena nanti kita akan menggunakan scanner, karena scanner itu ada di dalam java.util. Jadi kalau misalnya java.util itu nggak digunakan, maka terjadilah error dan programnya nggak bisa dijalankan. Lalu ada public class main, di mana public class main itu artinya kita membuat kelas bernama main. Kenapa harus main? Karena file yang diberikan itu main.java, jadi nama untuk kelasnya itu harus sama. Lalu public static void main string array, ini adalah metode utama atau entry point program, yang mana artinya programnya itu akan dimulai dieksekusi dari si public static void main ini. Lalu masuk ke dalam scanner SC sama dengan new scanner. Nah, di sini tuh kita membuat nama objek scanner, yaitu si SC. Ini tuh digunakan untuk membaca input dari si keyboard. Lalu string soal yang terakhir, di mana program ini membaca input pertama berupa string. Nah, input ini menentukan nilai, di mana kita mau menjalankan soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, atau soal kelima. Jadi program ini multi mode program, karena dia ada 5 soal di dalam satu pemrograman. Dibandingkan saat prosedural itu 5 soal ada di beberapa file yang berbeda, jadi dia bisa dieksekusi satu persatu. Namun untuk pada pemrograman berorientasi ini dikerjakan di dalam satu program, sehingga dia menjadi multi mode program. Nah, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Soal yang pertama ini kita masuk ke dalam membuat integer A dan B, di mana seperti pada soal kita disuruh untuk
bisa membaca dua bilangan bulat bertipe integer. Lalu program harus menjumlahkan kedua bilangan karena kita di sini mau mencari jika terjadi overflow atau tidaknya pada integernya. Nah, di sini jadinya kita membuat integer A dan integer B-nya agar dapat dibaca. Nah, jadi integer A dan integer B ini merupakan dua angka yang bertipe integer yang nantinya bisa akan dibaca. Nah, kita di sini masuk ke dalam perbrancingan di mana untuk mendeteksi overflow tanpa long. Karena kan tidak diperbolehkan menggunakan long atau big integer. Jadi kita menggunakan perbandingan di mana jika kasus yang pertama ini jika kedua-duanya positif atau jika A lebih besar dari maksimum B, berarti hasilnya akan melebihi batas. Nah, yang kedua yang di bawahnya, jika A lebih kecil dari minimum B, maka berarti hasil akan kurang dari batas. Karena overflow itu merupakan hasil penjumlahan yang melebihi. Jadi itu yang menyebabkan dia overflow. Lalu outputnya seperti yang ada pada soal. Nah, ini dia. Jika terjadi integer overflow, maka dia akan tercetak overflow. Namun jika tidak terjadi, maka dia akan mencetak hasil A ditambah B. Lalu ini sistem out print ln A tambah B inilah untuk menyetak jika dia tidak terjadi overflow. Yang ini, yang sistem out print ln X overflow, itu adalah dia mencetak outputnya jika terjadi overflow. Nah, soal yang kedua, float vs double. Float vs double precision trap. Nah, di sini disuruh untuk membuat program yang bisa membaca dua bilangan desimal, lalu menjumlahkan keduanya menggunakan float, lalu menjumlahkan keduanya menggunakan double, dan menghitung selisih absolut dari kedua hasil penjumlahan tersebut. Nah, di sini kita sudah membuat double X dan juga double Y dengan SC, X double, dan juga kita juga sudah membuat dengan bilangan desimal float sum sama dengan float X ditambah float Y. Di sini kita menggunakan casting float karena float memiliki presisi lebih kecil daripada double. Lalu menggunakan double sum sama dengan X ditambah Y karena kita mau menghitung selisih dari si absolutnya yang sudah ada pada soal tadi. Lalu yang terakhir itu sistem outprint format persen dikali 6f%n. Ini akan menampilkan hasil dengan 6 angka di belakang koma, yang mana menunjukkan bahwa float bisa kehilangan presisi dibanding double. Lalu kita masuk ke dalam soal yang ketiga, word pair comparison, dimana yang pertama kali kita itu akan membuat program membaca satu bilangan bulat n, lalu melakukan simpan n ke dalam objek integer A, salin nilai A ke integer B, tambahkan 1 ke A, lalu membandingkan A dan B menggunakan operator sama dengan, dan juga menggunakan metode equal. Nah, di sini kita membuat integer A sama dengan integer value of n, objek integer. Itu tuh kita membuat objek integer, bukan berarti primitif integer, namun ini merupakan objek. Jadi dia bukan merupakan primitif, namun objek, karena di sini sudah tertera objek integer. Nah, lalu integer B sama dengan integer value of A, di mana di sini tuh untuk menyalin nilai, bukan untuk menjadi referensi. Lalu kita buat operasi penjumlahan seperti yang ada pada soal, A sama dengan A ditambah 1. Nah, di sini kita membuat objek baru karena integer itu kan immutable, di mana immutable itu artinya tidak dapat diubah. Jadi nilai itu tidak bisa diganti, nilainya tetap karena udah ada pada awal. Itulah sifatnya yang immutable, tidak dapat diubah. Jadi operasinya agar kita bisa menambahkan outputnya sesuai dengan output yang diminta, maka kita harus membuat objek baru.
Lalu kita di sini menggunakan perbandingan, di mana katanya pada soal menggunakan tanda operasi sama dengan sama dengan. Nah, jadi ini tuh untuk menggunakan membandingkan referensi memori. Lalu kita menggunakan a.equals, ini tuh untuk membandingkan nilai. Jadi di sini tuh untuk membandingkan alamat, dan equals itu untuk membandingkan isinya. Lalu kita masuk ke soal yang keempat, string reference. Nah, jadi di sini tuh kita menggunakan string immutable yang tidak bisa diubah juga nilainya, dan juga reference comparison. Nah, di sini kita udah buat seperti yang ada pada soal, membuat string A sama dengan S, yang artinya A menunjuk ke objek yang sama dengan S. Lalu kita buat program string B sama dengan new string S, di mana B itu dibuat sebagai objek baru di heap. Lalu kita buat A sama dengan A tambah X string immutable. Nah, karena stringnya itu immutable, jadi Java membuat objek baru. Lalu kita membuat perbandingan seperti yang ada pada soal tadi, A sama dengan B untuk membandingkan isinya. Jadi karena dia stringnya immutable, maka stringnya itu tidak dapat diubah. Jadi operasinya itu akan selalu memodifikasi dan membuat objek yang baru agar nanti outputnya sesuai. Nah, yang terakhir yaitu soal kelima, parsing and safety. Nah, jadi soal kelima parsing and safety ini terbagi dalam dua konsep utama. Yang pertama, parsing string ke tipe data, lalu boolean logic. Nah, di sini kan kita pakai integer i sama dengan integer parsen i sc.next. Nah, ini tuh mengubah string menjadi integer. Lalu ada double d sama dengan double parse double. Ini tuh untuk mengubah string menjadi double. Lalu yang terakhir ada boolean flag. Ini mengubah string menjadi boolean. Lalu ada double result, di mana kita assign satu i dikali d, yang artinya ini tuh merupakan perkalian. Lalu if tidak sama dengan flag, maka jika flagnya false, maka hasilnya dibalik menjadi negatif. Yang terakhir, kita print hasil dari si program kelima. Nanti dia itu dengan format 2f%n, jadi dia menampilkan 2 angka di belakang koma seperti yang diminta pada soal. Dimana sini dikatakan versi seluruh input ke tipe datang sesuai, sudah integer dikali double. Lalu jika nilai boolean ada false, maka hasilnya dikali -1. Lalu yang terakhir itu yang baru kita bahas adalah cetak hasil dengan 2 digit di angka digit di belakang koma. Nah, terus sc.close ini adalah menutup scanner agar tidak terjadi resource leak. Jadi ini tuh untuk best practice di dalam Java-nya. Nah, sekarang kita akan memulai untuk merun soal yang pertama. Java main soal yang pertama. Ini contoh input pertama, soal 1 2147483641, contoh outputnya overflow. Nah, dikarenakan dia itu sudah melebihi batas, maka hasil yang keluar itu adalah overflow sesuai dengan apa yang ada pada soal. Lalu masuk ke dalam input yang kedua, soal kedua. Nah, jadi soal yang kedua itu ada inputnya soal 1, lalu 1000000 1000000. Contoh output 2-nya itu keluar 2000000. Nah, jadi hasil dari soal yang kedua itu sudah sama dengan input dan output yang ada pada soal kedua. Sorry Pak. Ini contoh input yang kedua. Nah, terus yang soal kedua itu ada float phase double precision trap. Nah, di sini kita masukkan input soalnya. Nah, contoh outputnya itu 0,00000 dengan 6 angka di belakang koma.
Lalu kita masukkan contoh input yang kedua. Untuk outputnya seharusnya 0,015625, namun di sini hasil yang keluar 0,000. Di sini terjadi kesalahan di dalam programnya dikarenakan tidak bisa menghitung sesuai dengan contoh output yang telah diberikan. Lalu untuk soal yang ketiga, primitive fast forward compression, di sini kita masukkan inputan yang pertama. Nah, dimana contoh outputnya itu sama dengan false, lalu equals false. Lalu kita masuk ke inputan yang kedua. Sama juga, yaitu sama dengan false equals false. Udah sesuai dengan apa yang ada pada soal. Lalu soal yang keempat, string immutability and reference. Kita masukkan inputannya. Input yang pertama soal 4 hello. Contoh output keluarannya sama dengan false equals false. Lalu masuk ke soal yang kelima, parsing and type safety. Kita masukkan inputannya soal kelima 10, 2 dikali 5 false. Nah, hasil keluarannya yaitu min 25,00, dimana soal yang terakhir tadi meminta 2 angka di belakang koma. Jadi Pak, sekian hasil program yang telah saya kerjakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.